Shalom adik-adik di rumah. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Pasti sehat dong semuanya. Ya, kita bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk ibadah, biarpun masih lewat online, tapi adik-adik harus tetap semangat. Nih pagi hari ini kakak di depan ditemenin sama teman-teman yang cantik, yang ganteng. Senyumnya tuh mana senyumnya? Nah, yuk adik-adik di rumah, kita mau persiapan hati kita mau memulai ibadah kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk adik-adik semuanya di rumah, kita satu hati, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Berkat Tuhan yang luar biasa boleh kami terima hingga pada saat hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami.
di dalam kami melakukan setiap aktivitas kami ya Bapak, baik kami anak-anak Tuhan yang harus belajar biarpun melalui media online, tapi biarlah Tuhan yang akan terus tetap sertai kami Yesus. Dan pada pagi ini kami akan mulai ibadah kami, biarlah setiap puji-pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, biarlah Tuhan boleh disenangkan melalui kehidupan kami dan melalui puji-pujian kami. Dan kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang akan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga mulai berakhir, dan sehingga nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Pasti harus semangat dong. Coba kakak mau tes dulu adik-adik di rumah. Kalau misalkan masih semangat, kita lompat-lompat dulu. Yang di sini siap lompat-lompat? Kalau kakak suruh bilang haleluya 3 kali, haleluya, haleluya, haleluya. Oke? Ya, adik-adik di rumah juga harus ikutin. Yuk, yang depan kakak juga harus ikutin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kurang semangat. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Yang di rumah juga harus semangat. Yang kenceng, tangannya angkat ke atas. Sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, puji Tuhan. Yuk, kita masih mau teruskan pujian kita. Kita mau nyanyi kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Ada gerakannya, ikutin ya adik-adik. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah putar di padang, oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, putar bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah, betul ya, kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang dan bunga yang ada di padang. Kasih Yesus luar biasa. Yuk, adik-adik, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Adik-adik di rumah siapin Alkitabnya, siapin alat tulisnya, terutama siapkan telinga dan hatinya untuk dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Tahu kan? Nah, ada gerakannya juga, ikutin juga adik-adik ya. Yuk. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lagi, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lagi, sekali lagi, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Baik, salam
Selamat pagi buat kalian semua anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan yang kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami waktu untuk boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan akan menolong kami, menolong anak-anak yang di rumah supaya kami boleh memahami firman-Mu. Terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan jam pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan walaupun masih ibadah online, tapi Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, Tuhan selalu memberikan kita kerinduan untuk tetap setia merenungkan firman-Nya. Saya berharap untuk kalian semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, walaupun kalian di rumah, tapi biarlah hati kalian, pikiran kalian tetap fokus dan ketika kalian belajar firman Tuhan, kalian tidak main-main. Nah, baik. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan dengan tema memberitakan kabar baik. Temanya adalah memberitakan kabar baik. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini yaitu tertulis di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Untuk menyingkat waktu, Mama Yesi tidak akan membaca semuanya. Tapi saya harap kalian semua yang ada di rumah nanti membaca semua ayat ini dan Mama Yesi akan membaca beberapa ayat saja. Yang pertama yang akan Mama Yesi baca yaitu ayat 1. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 1, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang raja terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat yang kelima, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang Mama Yesi bacakan untuk kita semua. Seperti yang saya bilang tadi, kalian akan baca semua ayat tadi supaya kalian memahami firman Tuhan. Nah, Mama Yesi di sini ada bawa gambar. Ya, kalian boleh perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama yang akan Mama Yesi tunjukkan adalah gambar Panglima Raja Aram. Panglima Raja Aram yang bernama Naaman, sakit kusta. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Biasanya orang yang mengalami penyakit seperti ini suka diasingkan. Tapi karena Naaman ini adalah panglima raja yang sangat terpandang, nah itulah yang membuat dia mungkin tidak diasingkan pada saat itu. Nah, Naaman mendengar kabar baik. Naaman mendengar kabar baik pertama dari perempuan Israel. Nah, dia mendengar. Coba kalian lihat lagi ya, ini gambarnya ya. Ada gambar perempuan Israel sedang berbicara dengan
istrinya Naaman. Nah, kabar baik itu diterima oleh Naaman pertama dari perempuan Israel. Perempuan Israel itu bercerita kepada istri Naaman, seandainya tuanku bertemu dengan nabi yang ada di Israel, yaitu Nabi Elisa, saya yakin dia pasti sembuh. Demikian pembicaraan perempuan Israel itu kepada istri Naaman. Nah, lalu istri Naaman menceritakan ini ke Naaman. Naaman bercerita lagi kepada rajanya. Nah, coba kalian lihat ya. Ini ada lagi gambar. Kalian perhatikan ada gambar di sini. Ada gambar Nabi Elisa dan juga pasukan dari Panglima Raja Aram. Jadi Nabi Elisa berkata, menyuruh kepada pasukan Raja Aram itu, suruhlah Naaman itu mandi di Sungai Yordan, nanti dia akan sembuh. Demikian disampaikan oleh Nabi Elisa kepada pasukan Panglima Raja Aram itu. Nah, setelah Naaman mendengar perintah itu, Naaman sempat berontak di dalam hatinya. Kenapa juga ya saya harus disuruh mandi ke Sungai Yordan? Padahal di negeri saya juga ada sungai yang lebih bagus. Apakah harus itu yang menyembuhkan? Tahu gitu, saya enggak usah jauh-jauh datang ke sini. Udah aja saya mandi di sungai di negeri saya yang jauh lebih baik. Nah, itu sempat terpikir di benak hati Naaman. Tapi melalui pasukan pengawal Naaman itu mengingatkan kembali, meyakinkan, datanglah pasukannya itu mengatakan kepada Naaman demikian. Loh, bagaimana Tuan? Masa disuruh gitu aja Tuan tidak mau melakukannya? Bukannya Tuan mau sembuh? Saya pikir lebih dari itu Tuan pasti mau melakukannya. Yang penting Tuan disembuhkan. Nah, jadi pengawalnya itu mengingatkan dan meyakinkan Naaman supaya Naaman mau melakukan itu. Setelah itu dia yakin. Coba kalian lihat lagi ya. Ini ada gambar Naaman yang tadi penyakit kusta itu. Walaupun sempat panas hatinya, walaupun sempat tidak terima perkataan dari Nabi Elisa itu, tapi dia mau melakukan. Dia memandikan dirinya 7 kali di Sungai Yordan. Setelah dia memandikan dirinya 7 kali, lalu dia sembuh, dia tahir. Coba ini ada lagi ya gambar yang Mama Yesi tunjukkan. Naaman telah sembuh dari kustanya dan percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-15 kita boleh baca kembali. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia kepada Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Jadi melalui kesembuhan yang dialami oleh Naaman itu, dia mengaku bahwa Allah satu-satunya yang layak dipuji, yang layak ditinggikan adalah Allahnya bangsa Israel. Nah, jadi kalau adik-adik memperhatikan dari awal cerita tadi, Naaman yang sakit kusta lalu mendengar kabar pertama dari perempuan bangsa Israel, terus perempuan Israel ini menceritakan ke istrinya Naaman, lalu Naaman bercerita lagi ke rajanya, lalu raja mendengar dengan baik, pergilah saya akan buat surat kepada Raja Israel, dan Raja Israel juga menerima surat itu. Sempat Raja Israel tidak terima dengan baik surat itu, karena dia menganggap begini, loh emangnya aku ini Tuhan yang bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Nah, jadi Raja Israel pada saat itu memang sempat tidak terima mendengar perkataan itu. Elisa yang bertindak, suruhlah dia ke sini supaya dia tahu bahwa di Israel ini
ada nabi yang bisa menyembuhkan dia. Jadi Tuhan begitu baik. Setiap orang boleh mengalami kasih Tuhan. Sama seperti Naaman yang penyakit kusta ini, dia mengalami kebaikan Tuhan dari perempuan Israel. Tuhan pakai banyak orang supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Orang pertama yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan Naaman yaitu perempuan Israel. Lalu Tuhan juga pakai raja. Tuhan juga pakai raja Israel dan Nabi Elisa yang terakhir. Lalu dia mengalami kesembuhan. Naaman mengakui kekuasaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan adalah sumber penyembuh bagi kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau Tuhan itu pandang bulu. Tuhan mau pakai siapapun kita, Tuhan mau pakai. Seperti tadi ya, kalian lihat tadi ada Kak Astri bersama dengan anak-anak sekolah minggu yang datang dari berbagai suku. Ada Gebi dari suku Toraja, ada Asher dari suku Batak, ada Nenta dari suku Cina. Kita bersyukur bukan secara kebetulan di tengah jemaat kita ada beberapa suku ya. Jadi kita bersyukur walaupun kita berbeda suku, tapi kita satu di dalam Tuhan. Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan tidak pernah pandang suku apa kita, latar belakang kita. Tuhan tidak pernah pandang apa pekerjaan kita, apa status kita. Tapi kalau kita mau menyerahkan hidup kita, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alat supaya orang lain di sekitar kita mengalami kebaikan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu masih kecil, apa yang bisa saya buat? Pasti ada pemikiran seperti itu. Anak kecil juga Tuhan mau pakai. Seperti perempuan Israel tadi, dia kan hanya pelayan. Kalau pelayan itu kan biasanya pelayan itu tidak terlalu dipandang. Biasanya kalau pelayan itu dianggap hina. Tapi Tuhan pakai perempuan Israel itu untuk menyatakan kebaikannya. Jadi anak-anak sekolah minggu di rumah, kalian di rumah, walaupun kalian tidak, ya aku di sekolah kan tidak terlalu pintar Mama Yesi, bagaimana Tuhan mau pakai saya? Ya jangan pernah berpikir seperti itu. Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah memandang kita ini suku apa, tidak pernah memandang kita ini statusnya apa, pekerjaanmu apa, kamu juara atau enggak. Tuhan tidak pernah memandang itu. Tapi yang Tuhan mau adalah hati kita. Nah, seperti sekarang hari ini adalah hari terakhir kan, minggu terakhir puncak bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan mengutus kita untuk memberitakan kabar baik. Tuhan mau pakai kita supaya lewat hidup kita orang di sekitar kita mengalami kasih-Nya, orang di sekitar kita mengalami kebaikannya. Kalian di rumah, Tuhan mau pakai kalian di rumah menjadi alatnya. Kalian jadi anak yang dengar-dengaran di rumah, menjadi anak yang taat, hormat kepada orang tua. Nah, itu juga salah satu yang bisa kalian buat supaya papa mama di rumah, kakak-kakak, teman-temanmu di sekolah, dimanapun kalian, kalian dikenal karena perbuatan kalian. Gak mesti harus berkhotbah kayak Mama Yesi, gak mesti harus bercerita firman Tuhan. Ayo kita baca firman Tuhan di kitab ini, di Injil ini. Tidak mesti harus begitu. Yang terutama yang Tuhan mau adalah perbuatan kita. Lewat perbuatan kita, orang di sekitar kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kita yang mengalami kebaikan Tuhan, wajib kita memberitakan kebaikan itu juga, menceritakan kebaikan itu juga. Kalian di rumah pasti sering mengalami kebaikan Tuhan. Waktu kalian sakit, kalian berdoa, Tuhan aku sakit tolong sembuhkan, terus kalian sembuh. Nah itu bukti kekuasaan Tuhan, bukti penyertaan Tuhan. Kalau misalkan kalian punya teman sakit, kalian kan udah pernah mengalami tuh. Waktu kalian sakit lalu berdoa terus disembuhkan. Kalian pernah mengalami itu. Bisa kalian ceritakan kepada teman kalian, kepada papa sama mama. Kalau papa sama mama misalkan kurang sehat, mama berdoalah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sang penyembuh
Yesus adalah sumber penyembuh kita. Walaupun ada dokter, ya dokter itu hanya alat gitu ya. Jadi itu hal-hal kecil yang bisa kalian buat di rumah, bisa kalian lakukan di rumah supaya orang lain, teman-temanmu melihat bahwa kamu itu adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang selalu mengalami kebaikan Tuhan. Jadi ini puncak bulan misi gereja kita. Kita diutus untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada papa mama di rumah, kepada teman-teman kalian. Gak salah walaupun kalian masih kecil, walaupun kalian seorang anak di rumah, siapa tahu lewat hidup kalian papa di rumah diselamatkan, mama di rumah juga diselamatkan ya. Jadi saya berharap anak-anak Sekolah Minggu Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di Majalaya, walaupun situasi sangat memprihatinkan, kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa bertatap muka, tapi di rumah pun kalian akan tetap menjaga hidup kalian dengan baik, kalian akan tetap setia berdoa kepada Tuhan. Jangan buang waktu, corona, tidur sajalah, habiskan waktu untuk tidur saja. Kalian harus tetap setia, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan jaga sikap kalian di rumah supaya kalian menjadi saksi buat keluarga kalian. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang diutus memberitakan Injil ke pelosok-pelosok, ke suku-suku, ke bangsa-bangsa. Nah, kita mungkin bukan seperti mereka. Di rumah kita bisa menjadi penginjil untuk seisi rumah kita. Jadi walaupun singkat renungan firman Tuhan untuk kita hari ini, saya berharap kalian diberkati. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong, yang akan menyempurnakan firman-Nya, supaya firman ini boleh bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kalian semua, terlebih di dalam kehidupan Mama Yesi. Ayat hafalan untuk kalian hafalkan yaitu Matius 28 ayat 19. Sesuai dengan apa? Bulan misi, puncak bulan misi bulan ini. Matius 28 ayat 19. Kalian hafalkan ini, ayat hafalan ini. Demikian bunyi ayat hafalannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya. Jadi Tuhan akan memakai kita semua menjadi alat. Karena kita sudah diselamatkan, biarlah lewat keselamatan yang kita terima itu, Tuhan pakai hidup kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih berkenan memberikan kami waktu boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan akan menolong kami supaya kami tidak hanya mendengarkan saja, tapi kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan akan pakai kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi saksi yang menceritakan kasih Tuhan bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa kepadamu untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah Tuhan akan terus menolong mereka, menjaga, melindungi mereka, mengingatkan mereka Tuhan, supaya mereka tetap setia berdoa, mereka tetap setia merenungkan firman-Mu, dan mereka akan menjadi berkat di tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita tadi udah dengarkan firman Tuhan. Biarlah adik-adik yang mendengarkan di rumah boleh melakukannya di kehidupan adik-adik masing-masing. Nah sekarang kita mau tutup ibadah kita. Yuk adik-adik di rumah kita berdiri, kita mau nyanyi Yesus cinta semua anak. Tahu kan? Tahu, pasti dong. Lagu lama ini, yuk. Semua anak di dunia, kuning, putih, dan
hitam semua cinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua Yesus cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua Yesus cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Adik-adik di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, di mana kami boleh beribadah, menaikkan setiap puji-pujian kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan setiap firman yang telah kami dengarkan, biarlah anak-anak Tuhan boleh mampu melakukannya dalam kehidupan kami, anak-anak Yesus. Dan biarlah Tuhan, seminggu ke depan Tuhan yang akan memberkati kami, setiap anak-anak Tuhan, baik yang akan beraktivitas, melakukan belajar, biar mendapat tugas daripada guru-guru kami, biarlah Tuhan yang akan mampukan kami supaya kami boleh mengerjakan setiap tugas demi tugas yang diberikan oleh guru kami Yesus. Dan kiranya Tuhan Kau yang akan terus tetap berkati kami anak-anak Tuhan dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Berkati juga orang tua kami, biarlah juga Tuhan Kau yang akan berikan kesehatan bagi kedua orang tua kami Yesus. Biarlah Tuhan yang akan terus tetap kuatkan kedua orang tua kami dalam mendidik kami dan menjaga kami. Biarlah Tuhan setiap apa yang telah kami buat hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan inilah kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat, jaga kesehatan di rumah. Tuhan Yesus memberkati.